Mari kita mengenal sosok Romo Stefanus Tamuama PR, Imam Diosesan Keuskupan Wetebula. Saya Romo Stefanus Tamuama, orang Sumba Timur asli. Romo Stef lahir di sebuah desa yang sepi, pesisir Sumba Timur. Lahir dari sebuah keluarga yang berpendidikan. Semasa kecilnya, akrab dengan sakit, juga menjadi bagian untuk membentuk pribadi Romo Stef. Sakit membuat saya lumpuh sekian waktu. Dalam masa penyembuhan kurang lebih umur 4 tahun, Bapak pindah ke SD di Gunung sebagai kepala sekolah pertama di SDK yang dibangun oleh Pastor Redentoris. Dan hidup saya sekian waktu dibentuk dalam proses yang tidak mudah, akrab dengan sakit, penderitaan, dan banyak masalah. Dalam keterbatasan, Romo Stef benar-benar mencintai Tuhan. Dibentuk dari relasi persaudaraan sejak semasa SD, SMP, dan SMA. Kelas 2 SMA itu masa kelabu dalam hidup saya, di mana saya merasa bahwa saya ternyata tidak sehat. Saya merasa seperti dianaktirikan Tuhan. Tuhan yang baik bagi banyak orang, tapi tidak cukup baik untuk membuat saya sehat. Berobat ke sana kemari dengan segala macam cara tidak membuat saya sembuh. Malah kerap kali di kelas saya mendapat tekanan dari guru yang menuntut kesempurnaan. Tuhan bertindak melampaui keraguan seorang anak manusia. Romo Stef diterima menjadi seorang calon imam Keuskupan Wetebula. Karena sejak kecil, Romo Stef telah dipersembahkan oleh keluarganya kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk saya ketika uskup terima, hidup saya pasti saya diberkati. Penderitaan, kelumpuhan, cacat itu dirancang Tuhan untuk sesuatu misteri yang mungkin sebagai anak kecil tidak mengerti. Tapi dari itu saya mulai yakin ada rencana Tuhan yang hebat yang mengizinkan pengalaman kematian, pengalaman penderitaan untuk melihat betapa dahsyatnya rancangan Tuhan yang penuh berkat. Dunia yang mencekam di tengah padang rumput dan hutan dan akrab dengan kegelapan, sepi, penuh dengan kesederhanaan dan keterbatasan pada tahun 1990 dan tahun 1991. Mulai pendidikan di Seminari Tinggi sebagai angkatan pertama dengan dunia yang sangat sangat mencekam sebenarnya, karena di tengah padang rumput terisolir, rumah itu pun mungkin jarang ya. Gedung kami waktu itu hanya 3 unit itu, unit D, kamar makan dengan ruang kuliah di bawah. Selebihnya hanya hutan, padang, kering, dan akrab dan kegelapan. Tidak ada listrik, menghabiskan waktu dengan gali lubang, tanam pohon, siram, dan segala macam. Ya kami menikmati saja dengan enjoy, dengan rasa gembira, sekaligus juga menentang diri. Apakah alasan untuk memilih panggilan itu harus gugur? Karena dingin, karena panas, karena nyamuk, karena kekurangan ini dan itu. Lalu hiburan kami yang terbesar waktu itu ketika mulai kuliah. Kuliah itu di Unika di bawah. Dengan mobil seminari kami dijemput, pergi pulang. Akhirnya, pada fase terakhir pendidikan, Romo Stef memilih moto tabisannya. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sebab bagi Romo Stef diistimewakan untuk melaksanakan kehendak Allah. Kau dipanggil untuk mencintai kehendak Allah. Kau dipakai untuk menyempurnakan martabatmu di jalan kehendak Allah. Di ujung barat dayalah Romo Stef memulai karyanya sebagai seorang imam. Dapat tempat itu saya bukan soal di mana, tapi bahwa saya dipercaya untuk jadi imam di tempat itu. Berarti saya mulai mewujudkan impian saya. Tepat pada 31 Oktober 2015, Romo Stef tiba di Seminari Tinggi Santo Mikael. Di Seminari Tinggi saya bahagia karena bisa berbagi pikiran, hati, pemberian, dan hidup lewat contoh teladan, mungkin kata-kata. Saya berbahagia juga karena dengan masuk di ruang-ruang Seminari Tinggi ini, di lorong-lorong yang penuh dengan jubah putih, ada aura kekudusan mengingatkan kita bahwa hidup itu kudus. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Dan saya bersyukur dengan tugas di Sumba sebagai pelayan, praktisi pastoral. Saya kembali ke lembaga ini
tempat saya dibesarkan juga dibentuk, saya bisa membagikan mungkin kiat-kiat pastoral, hal-hal penting untuk menyeimbangkan pengetahuan intelektual dengan pengalaman pastoral. Dan saya percaya itu baik untuk para pelajar. Ya, ketika orang omong tentang konsep, saya bicara tentang hal praktis. Ketika orang omong tentang idealisme, saya omong tentang realitas yang harus dihidupi. Karena pada prinsipnya di umat itu yang harus bergerak adalah otak dan juga hati, idealisme dan juga kesanggupan mengulurkan tangan. Ya. Sudah begitu jauh seorang manusia yang akrab dengan kekurangan itu berjalan di atas wadah mencintai Ekaristi, setia berjalan bersama Bunda Maria melalui doa rosario, penyembahan sakramen Maha Kudus, serta menghidupi karya karunia Roh Kudus. Seorang anak manusia yang sama merayakan 25 tahun imamatnya. Pencapaian 25 tahun imamat adalah karunia Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saya sebagai manusia yang rapuh, tapi dipilih dan diistimewakan Tuhan untuk tidak pernah berhenti untuk berjalan. Di akhir kata, kita diajak oleh Romo Stef, sosok yang sangat menyukai sastra, dalam merefleksikan tentang puisi, kopi, dan bunga. Saya punya tulisan itu, saya bilang biarlah saya berpuisi di jalan-jalan, di lorong-lorong, mungkin hanya angin yang membacanya. Kalau angin bisa meneruskannya pada daun-daun, membisikannya pada pepohonan, ada keindahan, ada bunga mega, itulah kelas saya di situ. Dalam kepahitan yang identik dengan kopi yang pahit, ada kemanisan kalau kita izinkan bersentuhan dengan dunia yang lain, hidup yang lain. Kita tidak diciptakan untuk gelap, hitam, dan pahit, tapi Tuhan merubah kepahitan, kehitaman kita jadi terang, keenakan, kenikmatan, sumber inspirasi yang tidak pernah mati kalau kita membiarkan diri belajar, bergaul, berjalan bersama dengan dunia yang lain. Yang terakhir itu bunga. Bunga itu mungkin identik dengan desa. Saya tidak ingin kegersangan. Saya ingin menciptakan sesuatu yang hidup di dalam kematian. Itu juga mungkin terdorong oleh spiritualitas yang saya hidupi, karena saya pernah mati akhirnya hidup. Saya memaksa diri menciptakan banyak kehidupan dan diri saya terbatas. Maka untuk saya realitas yang paling dekat yang bisa membuktikan keindahan dalam hidup adalah bunga.